Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sarul Bastomi. Saya selaku peserta Digital Talent tahun 2024 untuk DevOps dengan Cisco Network Academy yang akan saya kerjakan karena ini adalah tugas saya selaku peserta. Baik, sekarang saya akan mengerjakan di sini saya akan mengerjakan di lab 4.5.5. Di sini dari soalnya itu diminta untuk yang namanya install virtual machine lab environment. Nah, di sini saya skip ya karena saya sudah sebelah kanan saya atau di pojok kanan Windows sebelah kanan sudah ada ya nih. Lalu setelah itu kita melakukan yang namanya open the Chromium web browser. Nah, di sini diminta untuk membuka web browser. Nah, ini saya buka proses untuk yang namanya open browser. Nah, setelah itu karena dari pertama itu langsung dibuka web browser tersebut, saya diminta untuk melakukan yang namanya membuka laman library demo lokal. Nah, di situ terlihat bahwa ada sejumlah tabel yakni book ID, title, dan juga author. Mohon maaf, itu tadi sedikit ada notif. Lalu di situ saya diminta untuk membuka di bagian click here for the API docs. Nah, untuk itu adalah di sini. Nah, di sini juga ditanya sekarang dapat kita lihat di sini ada yang namanya API v1 default namespace, yaitu yang ini. Nah, di sini. Nah, itu adalah step 3 untuk menyelesaikannya. Untuk step 4 yakni adalah diminta untuk using the get API /book API. Di sini tuh yang dimaksud adalah yang ini. Nah, di sini karena di situ ada beberapa parameter ya, nih parameter, respon content type dan serta code. Nah, untuk respon tab-nya itu yang dimaksud itu ini. Nah, di sini. Nah, di try di situ kan ada beberapa query. Nah, itu untuk step nomor 4. Use the try for documentation in the get book document tryout. Nah, di sini tryout tadi. Notice that you now have the option to enter information for option parameter. Leave the parameter blank, execute. Nah, diminta untuk ngeblank saja. Dan di situ langsung execute. Nah, setelah execute di situ ada CURL, request URL, code, response body, and headers. Nah, yang diminta itu sesuai ya. Di sini ada di bagian request URL-nya serta untuk respon code-nya 200 dan itu sukses, berarti kan bisa digunakan. Selanjutnya adalah ini untuk responnya. Nomor 6, baik. Di sini diminta untuk yang namanya CURL atau menggunakan terminal tanpa menggunakan program yang dimaksud atau laman website API v1 docs tadi. Baik, kita lanjutkan. Untuk menggunakan CURL saya harus yang namanya sebentar ini tadi sudah saya coba. Nah, langsung aja kita buka itu langsung di terminal. Nah, untuk yang selanjutnya adalah select the CURL, alright, click and copy it into your clipboard. Nah, di sini adalah dimaksud adalah CURL yang di sini ataupun bisa copy yang di situ. Copy saja. Nah, situ langsung pastekan saja. Nah, setelah di situ adalah dilakukan yang namanya enter. Di sini terlihat semua yang diminta atau yang diinginkan oleh task tersebut adalah sama dengan halnya CURL, maksud saya adalah CURL yang dilakukan
itu sama dengan yang di browser tadi. Seperti itu, CURL adalah hit API, seperti itu. Baik, itu secara tidak langsung setelah menyelesaikan untuk step 6. Selanjutnya adalah step 7, yakni return the school library. Nah, di sini tadi kan di return school library. Nah, diminta untuk menambahkan include ISBN. Bisa dengan yang namanya, mungkin saya sedikit zoom in. Nah, di sini kan cukup tidak terlalu jelas nih. Di sini diminta untuk beberapa query, yakni apakah ISBN-nya true or false. Kalau kita lakukan yakni true dan kita execute, maka akan yang namanya penambahan sebagai berikut. Nah, untuk yang diminta adalah CURL now ISBN. Respon body seperti berikut. Itu juga bisa dilakukan melalui yang namanya terminal. Sebagai saya contohkan, ini tinggal copy paste, enter, maka akan sama hasilnya. Itu juga sekaligus menyelesaikan untuk step nomor 7. Selanjutnya adalah untuk step nomor 8. Kembali lagi kepada School Library API. Di sini saya harus bagian ke login via basic. Nah, di sini itu diminta untuk tryout. Nah, untuk passwordnya adalah, bentar. Nah, di sini untuk diminta untuk execute. Setelah execute diminta untuk mengisikan yakni yang namanya username Cisco. Passwordnya adalah C-nya besar, Cisco 123 tanda seru, dan kita sign in. Nah, setelah itu akan ada yang namanya diberikan token serta respon code-nya juga beserta dengan respon headernya. Itu sekaligus menyelesaikan untuk yang namanya step nomor 8. Baik. Nah, ini saya copy aja karena di sini ini mungkin akan butuh nantinya. Lalu klik di bagian post book. Nah, ini yang untuk step nomor 9 kita masuk di bagian post. Bukan yang get tadi, kalau di situ kan add. Nah, di sini diminta untuk try. Nah, lalu diminta untuk merubah. Kita execute. Nah, di sini kan diminta untuk penambahan. Diminta untuk jadikan 4, lalu ID-nya itu diminta menjadi untuk ID-nya menjadi 4, lalu kredensialnya ini menjadi seperti ini. Yang ini kan di sini string. Nah, ini saya hapus. Kenapa di sana? Itu lalu diminta untuk melakukan tambahan seperti ini. Oke lah, copy semua. Sini saya hapus semua. Nah, execute. Nah, sepertinya ada bug di sini ternyata. Oke, di execute lagi.
Sepertinya ada step yang saya lupakan. Kita kembali ke nomor 8 ya. Scroll up ini diminta untuk di copy terlebih dahulu. Setelah itu scroll up library AP to authorize to available authorize. Baik. Nah, di sini ada authorize. Dimasukkan saja di itu authorize. Nah, di sini setelah authorize sudah sesuai. Saya mohon maaf di tadi nomor 8 itu ada beberapa step yang belum. Nah, di sini barulah diminta sesuai dengan yang tadi di post. Ini tinggal yang namanya execute aja. Nah, di sini adalah sukses, yang tadi error, di situ nomor 8 sudah selesai. Verify the post successfully, server response got 200, mean post was a success. You should see the book at response body. Along with new ID, you will also juga see update information URL request update. Nah, di sini seperti itu. Lalu, nah di sini diminta untuk menambahkan beberapa tambahan lagi, ya nih. Seperti ini saya ubah, diminta sesuaikan saja, tinggal execute kembali. Nah, di sini karena respon code-nya sudah 5, itu sudah tersimpan pula untuk server responnya. Nah, di sini ada berikan catatan, if you are 401 code, check the response body text, mostly like receive an error available key API, invalid API key because you are responding unnecessary space, return the step authorization. Nah, di situ tadi sudah saya jelaskan kenapa, bagaimana ketika saya kesalahan tidak melakukan authorization. Lalu di sini saya diminta untuk respon close the window. Untuk nge-close tadi, you verify the book, the add or book back to return school library to tap your browser library local. Refresh and be careful not a close the school library. Untuk di bagian nomor 10 ya. Untuk nomor 10 diminta untuk yakni diklik bagian get untuk melihat posisi dari school library, yakni di sini. Nah, ketika di try out ulang, kita try out. Nah, di sini saya parameternya saya lakukan, yakni di situ akan ada 5 respon body, yakni sesuai dengan yang diminta. Nomor 11 adalah list the specific book using the get API book only. Nah, di sini diminta untuk yang di bagian get book ID tapi hanya di spesifik, dan di sini diminta untuk try out. Lalu nomor 4 ketika kita execute maka akan sesuai dengan yang diminta oleh step nomor 11. Nah, kita sudah. Untuk nomor 12 adalah diinginkan yakni untuk menghapus specific book ID. Untuk specific book ID-nya itu di delete ini, lalu di try out. Nomor 4 ketika kita execute maka di sini untuk respon body-nya 200, berarti untuk parameter 4 atau ID 4 itu telah dihapus. Nah, di nomor 4 ini. Untuk mengetahuinya kita lanjut ke step 13 yakni list book get slash book API. Nah, di sini ada diminta untuk di sini. Nah, ini masih ada tryout-nya, kita execute ulang. Maka nomor 4 yakni tadi yang telah kita inputkan itu hilang. Secara tidak langsung itu menyelesaikan untuk step 13.
Baik, sekarang tadi yang tadi itu untuk part 1 dan 2, di sini adalah untuk di part 3, yakni use the Postman to make API call to the API simulator. Nah, di sini diminta untuk step pertama adalah open the Postman-nya. Nah, sini open the Postman. Nah, bentar saya open. Selagi untuk menunggu open the Postman-nya, di sini kita lanjutkan untuk list, membaca sedikit ya. In the window, tap Launchpad. Nah, di sini sedikit agak masih menunggu. Mohon ditunggu untuk Postman-nya. Nah, mohon ditunggu sebentar karena masih ini. Di sini sudah terbuka untuk Postman-nya. Untuk mempermudah, di sini itu tujuan Postman adalah sama seperti tadi, akan tapi kalau tadi itu lebih ke arah kita telah membuat programnya, kalau Postman itu lebih ke arah untuk mengecek secara the hit API-nya tanpa membuat programnya, seperti itu. Baik, kita akan lanjut di step nomor 2. Nah, di sini kan diminta untuk plus icon untitled request. Nah, di sini kan sudah ada ya. Di sini sudah ada. Lalu plus habis ya. Nah, ini saya pluskan sedikit biar agak terlihat. Nah, di sini diminta untuk different API get post delete. Semuanya cukup banyak ya. Di sini bisa dilihat dari post, put, patch, delete, head option di situ semua. Nah, untuk step selanjutnya di step 2 dan poin C adalah return the API library get ebook API. Nah, tadi yang di URL-nya sebetulnya tinggal copy aja. Nah, ini kan tinggal copy saja. Nah, masukkan ke sini. Lalu kita send. Maka hasilnya akan sama seperti yang ada di laman website tadi, yakni di Chromium tadi. Mohon maaf, bukan yang itu, yang ini, yakni the get books, seperti itu. Lalu itu kan untuk semua, dan juga outputnya juga sesuai, mulai dari 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4-nya terhapus tadi, lalu 5. Nah, di sini adalah diminta untuk itu untuk sekaligus menyelesaikan step nomor 2. Kita lanjut untuk step nomor 3. Untuk step nomor 3 itu diminta untuk langsung token using post login via URL API. Nah, ini diminta. Ini kan saya ini tidak apa-apa sih, kita save aja. Nah, diminta. Ini kan sudah ada, di close saja, tambahkan lagi. Lalu di sini diminta untuk prosedurnya adalah di get menjadi post. Lalu post, di sini ada diminta untuk melamankan ini karena dimasukkan di bagian URL-nya, yakni library demo untuk login via basic di situ. Nah, untuk username-nya kita masukkan saja form data, key-nya ini, lalu username-nya Cisco, password-nya ini. Nah, untuk key-nya password, lalu di sini adalah ini. Dan kita execute. Nah, unauthorized. Nah, di sini ternyata ada unauthorized.
lalu kita mulai lagi untuk under URL. Nah, itu diminta untuk balik ke di sini yang melakukan namanya execute kembali. Nah, di sini sudah terlihat bagaimana dia akan mendapatkan respon, yakni berupa token. Untuk selanjutnya adalah return to the postman. Nah, diminta untuk kembali lagi ke postman, dan selanjutnya adalah untuk otorisasi. Lanjut ke bagian otorisasi, dimasukkan username-nya yakni Cisco. Lalu passwordnya di sini. Lalu tinggal kita send, maka akan kita dapatkan sama halnya seperti yang kita dapatkan di school library untuk demo local API v1 doc study di bagian login via basic. Nah, di situ di sini diminta untuk menambahkan yang namanya book ya di situ. Di sini kan untuk itu kita lanjut lagi, copy saja dan buka API-nya, kita plus saja. Lalu diminta dikopikan, lalu bagian post. Not the request URL no longer showing tryout, try checking execute. Nah, diminta. Nah, untuk baik. Di sini adalah diminta untuk ini, lalu ditambahkan in the drop down tab choose API key. Oke, di sini ada API key-nya, lalu untuk key-nya kita masukkan X API key yang diberikan. X API dash key, lalu value-nya kita ambil yang tadi saja. Ini kita copy, lalu kita pastekan yang di sini. Go to the post add value. Oke, send. Nah, ini kan ada beberapa yang tidak bisa ya. Kita lanjut karena kita langsung send tadi. Nah, di sini go back the second post tab token via field. In the auto reset tab klik body, masuk ke bagian body, klik text. Mana teks nih? Klik raw radio button, lalu kita kopikan mulai ini semua. Nah, lalu kita send. Nah, di sini terdampak kelihatannya error ya, 400 byte request. Ini saya lupa menambahkan yang tadi teks itu digantikan JSON. Mari kita cek. Nah, berarti 100% sudah bisa terlihat di sini, yakni output send-nya telah tersimpan di website kita. Selanjutnya kita lanjut di step 5, yakni verify the additional book with the get book API. Nah, diminta cek ulang, yakni melihat apakah yang di post tadi sudah sesuai atau tidak. Kita lihat. Nah, di sini tinggal send saja. Di situ akan terlihat respon 200. Nah, sini 200. Nah, di sini nomor untuk ID nomor 4 sudah bisa terlihat ya.
bahwa sudah diinputkan. Dan itu juga menyelesaikan untuk step 5. Kita lanjut ke step 6. Go to the school library API, scroll up the book API, expand necessary. Nah, di sini diminta untuk kembali ke ini, lalu di bagian ini, diminta untuk try out, default is false, default ID-nya itu ID, lalu author. Nah, diminta di sini itu untuk ISBN-nya di select true, lalu authornya di sortnya by author. Nah, kita execute. Maka output yang ditampilkan sebagai berikut. Lalu yang diinginkan adalah di copy saja yang di sini, request URL. Nah, kembali ke Postman, kita tambahkan aja agar tidak merubah yang selain itu. Kita lanjutkan. Di sini adalah diminta tambahan parameter, yakni include SBN dan autornya sortnya by SBN. Nah, tinggal kita itu akan langsung masuk di param ini. Ketika kita execute, maka akan sama halnya seperti tadi, yakni adalah ketika yang ISBN-nya true dan diceknya di sort by-nya by author, itu secara tidak langsung menyelesaikan untuk part 6 yang di step 6, use additional parameter with the getbook API untuk menggunakan yang namanya Postman serta aplikasi School Library Book. Ya, kita lanjut untuk di step part 4, yakni using Python untuk menambahkan 100 book to API simulator. Nah, di sini kita buka saja API simulatornya. Maksud saya itu adalah Visual Studio Code, tinggal diklik saja. Nah, ini tadi sempat saya buka sebentar untuk membaca-baca, yakni caranya adalah open folder, file, open folder. Nah, di situ kita bisa yang melakukan namanya ambil saja kan ini untuk bagian home-nya, lalu bagian labs, dev ini, lalu yang di bagian school library. Nah, tinggal diklik aja open, maka akan sesuai yang seperti ini. Nah, di sini adalah investigate library using the add 100 random books by program. In VS Code Explorer ini diminta untuk diklik di sini ya. Nah, itu telah terbuka. And the top notice CPAC to set Enterprise Python Interpreter Python 3 and 3 library are import. Nah, you will Python request yakni untuk get, post, delete, and http method, faker yakni untuk library Python ya, diminta untuk membuat fake booknya nantinya. Nah, di sini itu lalu diminta untuk melakukan open terminal. Ya, untuk open terminal sendiri di sini tinggal dikontrol lalu petik. Nah, di situ sudah akan terlihat and start Python 3. Nah, di sini untuk diminta untuk melakukan yang namanya start Python 3. Nah, itu kan sudah dilakukan, yakni start open di start untuk faker Python 3-nya. Nah, di sini diminta lanjutannya adalah to help. Nah, di sini diminta untuk copy saja fakernya, paste.
Nah, selanjutnya adalah Faker. Di sini fakernya dipaste saja. Karena itu, nah, tinggal diklik untuk fake-nya, fake. Nah, karena ini caps lock, saya ubah dikit fake, enter. Nah, di situ akan yang namanya sedikit ada miss. Ya, ini diminta untuk di tab 2 kali seperti ini, maka di tab 2 kali, maka di sini akan terlihat semua mulai dari fake catch, mana nih fake catch, ABCD, fake. Sedikit saya lebarkan ya. Fake catch path, fake ISBN, lalu fake name. Nah, di sini selanjutnya adalah diminta untuk generate random yang tadi. Nah, ini diminta untuk melakukan yakni print my name is format fake. Nah, di sini tinggal kita kopikan saja, kita print, Ctrl V, Ctrl Shift V, enter. Nah, maka akan my name is Catherine Catherine Oprones karena Cortez, karena di situ diminta untuk fake name. Nah, selanjutnya adalah diminta untuk mencoba seperti ini. Untuk yang poin B, kita langsung saja copy paste, kita copy, kita paste. Nah, diminta untuk one line, di enter, maka akan sesuai seperti yang diinginkan. Lalu bagaimana ketika itu dilakukan yang namanya fake untuk beberapa dilakukan yakni for. Nah, kalau di sini itu tinggal di for lalu di spasi, karena ini Python tidak menggunakan kolon tapi lebih menggunakan spasi, maka akan bisa dilihat di sini 10 kali menggunakan random. Lalu di sini akan dilakukan quit untuk menyelesaikan percobaan, ya ini menggunakan library fake yakni Python tadi. Nah, itu sudah terlihat bagaimana kita akan logout dari yang namanya Python 3. Dan itu juga menyelesaikan untuk di bagian part 4 ya. Kita di step 3, part 4 step 3. Baik, kita lanjut untuk step nomor 4 di sini ya. Tadi kan sudah dilakukan secara Python, mencoba Python library fake ya. Nah, di sini kita lanjut untuk bagaimana sih menggunakannya di dalam yakni file Python atau py ini ya, at 100 randombooks.py. Di sini kita untuk step nomor 4 hanya untuk mereview apakah benar yang diinputkan itu sudah sesuai. Lalu yakni IP host, login dan password. Lalu selanjutnya adalah review get
out token function. Nah, di sini itu diminta untuk mengecek yang namanya fungsi def get out token apakah sudah benar atau sesuai. Login, password, lalu request postnya, yakni ini kan dari request IP post kita ambil dari sini. Nah, via login basic, kalau dia responnya 200 atau oke, maka dia akan bisa mendapatkan tokennya. Ini di JSON-nya lalu token. Selanjutnya untuk poin B ketika tadi ya ini 200, maka tokennya akan bisa diambil. Dan selanjutnya ketika else, maka akan memberikan respon teks seperti itu. Lalu untuk yang nomor step 6 ya, ini review add book function. Setelah kita review get token, kita harus melihat add book tokennya. Seperti yang dijelaskan tadi atau yang di website tadi, itu ada yang namanya add books. Nah, di sini add book adalah membutuhkan API key. Nah, kalau kita di API key, yakni API key function. Nah, ini didapatkan dari mana? Ini didapatkan dari mana, ding? Nah, dari get out token. Dan di situ barulah kita akan yang namanya bisa mengirim fake tadi. Lalu untuk ini kan untuk deklarasi function-functionnya. Serta disinilah baru kita mulai yang namanya proses, yakni get. Di sini fungsinya tadi baru digunakan, yakni get out token untuk mendapatkan API key. Lalu kita gunakan fake untuk fakernya tadi, kita random, lalu di sini kita lakukan yang namanya kita hit function add book, yakni menggunakan book dan API key. Booknya apa? Di sini adalah booknya ini seperti itu. Nah, di sini kan diminta untuk mengecek semua. Lalu untuk nomor 7 adalah add out token function invoke result restore variable key. Nah, ini tadi yang dimasukkan di sini. The Vega module is set to variable fake. Nah, di sini untuk Vega untuk dibuat tampungannya. Nah, di sini diminta untuk melooping 100 kali. Nah, di sini kan 4 sampai 6, kita ubah sedikit menjadi ini 6 sampai 6 ya. Nah, di situ note LR reviewer your version script have range. Nah, di sini kan diberi peringatan bahwa script Anda saat ini adalah 4 sampai 105. Nah, itu kemungkinan maka akan terjadi yang namanya error, dikarenakan untuk ID nomor 4 kan sudah ada. Kecuali kita tambahkan if ya, book ID terakhirnya seperti apa dan nama kalau def aja. Tapi di sini tidak diminta untuk seperti itu. Next, true variable hold the value method invoke from the faker module Caspers, name, ISBN dan sebagainya. Fake ISBN ya, nih fake ISBN juga namanya. Finally, add book base a book. Nah, lalu di sini adalah diminta untuk yang namanya melakukan running untuk mengetahui bagaimana prosedur tersebut. Nah, ini tinggal copy saja yang Python 3, kita tulis Python 3 seperti Python 3, lalu kita yang namanya add book 100 random books.py. Ketika kita hit, tinggal tunggu beberapa saat, di situ akan ada semua. Waduh, sepertinya ada beberapa. Karena ini tadi ada terlewat ya, nomor 4 kan juga diubah. Sedikit saya tambahkan karena ini kan tadi sudah di 105. Nomor 105 sampai sepertinya tadi belum saya save sampai 106. Kita ngehit lagi.
Nah, ini 105-nya 106 sampai 107. Nah, kita save. Sepertinya tadi saya belum save, makanya itu untuk 106 belum. Nah, ini sampai 106 ya. Berarti kan ada 100, jumlah terdapat 106 API book. Nah, di sini kita untuk poin ke B, yakni return the Chromium browser. Nah, diminta untuk return the Chromium browser. Kita di lokal tadi, you now see 100 book. Nah, di sini kan masih ada 5. Ketika kita refresh, maka akan ada 100 loading in second. 100 buku untuk telah ditambahkan. Kan 111 karena saya tambahkan satu lagi. Nah, bagaimana kita mau menambahkan not if you get the API documentation page, the main page, library and try out, atau kita juga bisa melihatnya melalui API-nya yang tadi, School Library API. Untuk di bagian itu kita cancel dulu, kita try out. Nah, ini yang ISBN-nya enggak usah, ID saja. Kita execute. Iya. You can. Nah, backnya. Nah, ini diminta back to sampai 10. Execute. Ketika kita execute, maka di sini akan terlihat 100 range, yakni 100 book sini. Tapi di sini hanya akan terlihat dari mulai 10 buku saja ya. 10 buku saja tertinggi. Nah, bagaimana kita mau menambahkan 100 buku? Nah, di sini kalau mau menambahkan 100 buku lagi, di situ diminta untuk tambahkan dari 104 sampai 204. Nah, ini 2000, mohon maaf. Kita jangan lupa save. Kita lakukan hit add book 100 lagi. Maka di situ akan menambah sejumlah 100 buku, dan itu akan menyelesaikan yang namanya lab 4.5.5. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Santi 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 Om.